Shalom. Motivasi ini sesuatu yang sangat sulit kita bisa ketahui. Bahkan terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan motivasi kita salah. Saya sendiri banyak tertegur ketika pesan ini diulang kembali. Tuhan nyatakan, apakah motivasimu sudah benar? Dan tentunya yang perlu kita renungkan pagi hari, motivasi ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Suatu hari, ada 2 orang penginjil yang sangat mengasihi Tuhan, suami istri. Mereka menginjili dari Amerika ke Afrika. Dan berpuluh-puluh tahun mereka di sana, melayani dengan setia, melayani dengan baik. Sampai suatu hari mereka harus pulang kembali ke Amerika dan mereka naik satu kapal yang besar. Singkat cerita, ketika mereka sudah dekat dengan pelabuhan, hampir sampai, sang suami melihat dan berkata pada istrinya, "Istriku, lihatlah, begitu banyak orang yang menyambut kita, begitu banyak orang yang menunggu kedatangan kita. Ini sangat membahagiakan," kata dia ya. Saya sangat senang. Nah, ketika kapal itu mulai berlabuh dan mereka mulai turun, baru sadar sang suami ini. Nah, suami istri ini baru sadar. Ternyata yang disambut oleh masa itu, orang banyak itu bukan mereka. Tapi ternyata kebetulan mereka itu satu kapal dengan seorang presiden yang sangat terkenal saat itu. Kalau nggak salah namanya Eisenhower. Eisenhower ini baru pulang dari berburu di Afrika. Dia baru pulang dari liburan. Dia berlibur, dia memutuskan untuk ke Afrika untuk berburu binatang. Dan dia ternyata satu kapal. Dan mereka ternyata sama-sama waktu pulangnya itu bareng. Masa begitu senang menyambut presiden ini. Tetapi sang suami ini malah menjadi muram. Dia katakan, kita melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun. 20 tahun kita melayani Tuhan. Tidak ada satupun yang menyambut kita. Sedangkan sang presiden yang hanya berlibur beberapa hari mungkin atau beberapa minggu dari Afrika untuk bersenang-senang, untuk berburu. Begitu banyak orang mengeluh-ngeluhkan, begitu banyak orang menyambut mereka. Lalu mereka pulanglah dan menginap di satu hotel. Dan sang suami ini begitu sedih, begitu murung, sehingga dia berhari-hari mukanya muram, berdiam diri, dan akhirnya dia memutuskan untuk berdoa di kamar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, keluarlah sang suami ini. Sang istri merasa heran, karena pada hari yang ketiga ini suaminya sudah mulai pakai baju rapi, sudah berdandan, sudah merapikan, sudah cukur jenggot, dan berkata, yuk kita mulai melayani lagi. Sang istri heran dan dia bertanya, apa yang terjadi? Nah, suami mengatakan begini, selama saya berdoa dan saya komplain sama Tuhan, Tuhan, apa yang salah? Kami melayani Engkau sungguh-sungguh, kami melayani Engkau dengan sepenuh hati. Apa yang salah? Kita tidak dapat penghargaan sama sekali. Roh Kudus cuma mengatakan satu kata. Kata itu adalah, kamu belum pulang. Semenjak itu dia bersemangat kembali. Dia bergairah kembali melayani Tuhan. Apa maksudnya kamu belum pulang? Kamu belum selesai. Nanti di surga ada upah yang menanti. Nah, ini yang membuat suatu renungan yang untuk saya sangat luar biasa. Bagaimana untuk seseorang bisa mengetahui motivasi orang lain itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Bapak Gembala kemarin sempat memberikan contoh di Matius pasal 7 ayat 22 sampai 24. Karena ini orang-orang yang melayani Tuhan. Yang melayani tentunya sifatnya umum. Ada orang yang bukan hamba Tuhan, tapi dia melayani orang lain. Dia memberi sesuatu untuk orang lain. Itu termasuk pelayanan. Orang-orang ini kan berkata pada Tuhan, kami sudah bernubuat. Keren. Nubuatan itu satu karunia. Karunia yang Paulus katakan, kejarlah karunia bernubuat.
Keren. Mengusir setan. Ada kuasa. Tuhan nyatakan kuasanya dalam mengusir setan. Keren. Melakukan mujizat untuk Tuhan. Luar biasa. Mujizat dinyatakan. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini yang sangat menyedihkan kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Untuk siapa kamu melakukannya? Nah itu yang Tuhan sampaikan. Kita lihat di Sakaria pasal ke-7, ayat 5 dan ke-6. Suatu pertanyaan yang sangat menohok, yang sangat keras untuk kita semua. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, untuk rakyat biasa, untuk imam, demikianlah ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ke-7 selama 70 tahun. Kalau tadi dia penginjil melayani 20 tahun, ini 70 tahun melakukannya. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Penekanannya di kata-kata terakhir, di kalimat terakhir. Apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Untuk aku, untuk kamu, atau untuk siapa? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Kalau Tuhan sampai bicara, kamu melayani aku, kamu memberi sesuatu, kamu berbuat baik, kamu melakukan segala sesuatunya untuk kamu, bukan untuk aku. Wah, ini suatu yang sangat berbahaya menurut saya, sangat celaka. Kalau Tuhan bilang, engkau bukan melayani aku. Yang bagian pertama, apa yang saya dapatkan, apa yang saya renungkan. Yang pertama, jangan menguji orang lain. Satu kisah yang sangat terkenal ketika seseorang mengadakan suatu pesta di rumahnya. Makan besar. Seorang terpandang, seorang terkenal, seorang Farisi, seorang pemimpin agama. Makan, mengundang Yesus, murid-murid diundang. Tiba-tiba muncul seorang perempuan, mengurapi ke Yesus. Lalu muncullah suatu penghakiman, suatu penilaian, suatu tebak-tebakan. Apa yang dilakukan perempuan ini? Simon, orang Farisi berkata, Tuhan gak tahu kalau perempuan ini orang gak benar, orang berdosa, diurapi oleh orang yang berdosa, najis. Itu menurut Simon. Pandangan kedua, Yudas. Ini barang mahal, harganya gaji 1 tahun. Bukankah lebih bagus, lebih baik lakukan untuk pelayanan kepada orang miskin? Sayang, uang dihambur-hamburkan menurut Yudas. Tapi, apa yang dikatakan menurut Yesus? Yesus katakan, perempuan ini melayani aku untuk mempersiapkan penguburanku. Sepertinya gak nyambung. Apakah betul perempuan ini tahu Yesus akan mati, dikuburkan? Mungkin perempuan ini sendiri, dia belum tahu Yesus akan mati dan akan disalib. Tapi yang menarik di sini, apa yang Yesus katakan, bahwa motivasi perempuan ini adalah murni. Motivasi perempuan ini adalah untuk melayani Yesus. Motif perempuan ini adalah dia memberikan kasihnya untuk Yesus. Makanya saya agak bingung juga waktu membaca apa hubungannya ketika Tuhan mengatakan, apa engkau melakukannya untuk aku? Tetapi di ayat selanjutnya, seperti di ayat ke-9, Sakaria 7 pasal 9 dikatakan, laksanakanlah hukum yang benar. Tunjukkanlah kesetiaan, kasih sayang kepada masing-masing. Tuhan mengatakan sepertinya sesuatu yang berbeda. Kita tidak bisa menghakimi seseorang. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Motivasi muncul dalam hati seseorang. Kita hanya bisa menebak seperti Simon yang menghakimi, menebak seperti Yudas yang menyayangkan dari segi materi. Tapi yang jadi masalah, bagaimana penilaian Tuhan kepada kita?
Apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan nyatakan tentang motivasi kita. Jangan-jangan kita pun atau saya pun sudah merasa benar. Tuhan, saya sudah menubuat. Tuhan, saya sudah melakukan pelayanan. Tuhan, saya sudah melakukan mujizat. Tuhan, saya sudah mengusir setan. Jangan-jangan kita merasa diri sudah benar. Tapi apakah menurut Tuhan kita sudah benar? Menurut Tuhan kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruhkan? Kita lihat di Yeremia pasal 20 ayat 12. Bagaimanakah seorang mengetahui motivasi orang lain? Mungkin hanya bisa menebak dari apa yang dia lakukan, dari apa, respon apa yang dia katakan, tapi itu semua tebakan. Tidak bisa menjadi satu kebenaran. Kita lihat Yeremia pasal 20 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Ya cukup sampai di sini. Jadi di sini jelas dikatakan yang menguji itu Tuhan, yang melihat itu Tuhan. Orang tidak akan tahu, orang lain tidak akan tahu. Teman atau mungkin pasangan kita sendiri pun tidak akan tahu motivasi yang terdalam yang kita lakukan. Karena kita bisa bikin topeng, kita bisa bikin pesona, kita bisa bikin satu kegiatan yang menutupi apa yang sebenarnya yang kita inginkan, apa yang sebenarnya yang sedang kita lakukan. Tapi Tuhan tahu dan itu akan diuji, tapi bukan diuji oleh manusia, diuji oleh Tuhan. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9b. Kita lihat di bagiannya. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan tahu. Nah ini dimasalahkan. Mungkin kita banyak melakukan kesalahan karena kita menuntut orang melakukan apa yang menurut kita benar. Tetapi ini bukan soal hal yang ini soal motivasi ya. Motivasi itu betul-betul tidak ada yang tahu. Tapi motivasi itu bisa diluruskan. Motivasi itu bisa dibimbing, bisa diarahkan. Kita sama sekali tidak tahu. Sama seperti kedua penginjil ini. Mereka melayani Tuhan. Semua orang melihat mereka luar biasa. Tapi siapa yang tahu kalau sang suami sedih karena tidak ada orang yang menyambut. Di sini terlihat kalau dia ingin ada satu pujian dari orang lain. Mengharapkan suatu penghargaan dari orang lain. Nah saya pikir ini lebih penting. Memperbaiki diri, bukan orang lain. Di Sakaria pasal 7 ayat ke-5 yang bagian B disebutkan, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah satu pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada banyak orang saat itu. Apakah kalian, jadi kalau kita cek ke bahasa aslinya itu jamak. Apakah kalian sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika Tuhan katakan apakah kalian, apakah saya? Apa kemudian kita meninjau kembali? Apakah kamu berpuasa untuk Tuhan atau melakukan pelayanan untuk Tuhan? Tidak begitu. Ini ada sesuatu yang sangat-sangat pribadi, sangat-sangat personal. Tuhan tujukan kepada masing-masing orang. Apakah kalian, kamu, bukan kamu yang menunjuk kamu yang lain. Tapi ada Tuhan yang menunjuk kamu. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah kamu melakukannya untuk aku atau untuk yang lain? Kita akan lihat di bagian kedua, uji diri sendiri. Bukan uji orang lain, ujilah diri sendiri. Ini adalah tentang hal yang sangat-sangat pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan pribadi. Bukan untuk orang lain, bukan untuk menunjuk orang lain, bukan untuk menyuruh orang lain, tapi untuk saya. Galatia pasal 6 ayat 4. Berhubungan dengan Sakaria pasal 7 ayat 5b. Apakah kamu melakukannya untuk aku? Galatia 6 pasal 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang, masing-masing, sendiri-sendiri, bukan kolektif,
bukan saling menunjuk. Kita sendiri, saya sendiri, Bapak Ibu sendiri. Menguji pekerjaannya sendiri. Tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, dirinya sendiri. Maka ia akan boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Jadi kalau Tuhan katakan, apakah engkau melakukannya untuk aku? Kita jangan katakan, apakah dia melakukannya untuk Tuhan? Apakah dia sudah melakukannya untuk Tuhan? Bukan itu yang Tuhan tanyakan. Tuhan tanyakan, apakah saya sudah melakukannya dengan benar? Apakah saya sudah menguji diri saya sendiri kalau saya sudah melakukannya untuk Tuhan? Tentunya pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Bagaimana saya melakukannya untuk Tuhan? Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia pasal 1 ayat 10 dikatakan, ini Paulus, dia men-sharingkan pelayanannya yang dia lakukan untuk Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Jelas di sini, Paulus katakan, apakah aku melakukan motivasi pelayanan ini? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, untuk kesukaan manusia, untuk bisa diterima oleh orang lain, untuk bisa dipuji orang lain, untuk menyenangkan orang lain, atau bahkan untuk menyenangkan diri sendiri, atau kesukaan Allah, atau standarnya Tuhan, yang dituntut Tuhan. Tadi katakan di Sakaria pasal 7 ada 3 atau beberapa yang Tuhan tuntut dalam hal melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang pertama dikatakan hukum yang benar. Yang kedua, tunjukkanlah kesetiaan. Yang ketiga, kasih sayang atau kasih. Tentang kasih ini menarik. Karena Tuhan menuntut kasih. Perempuan yang mengurapi Yesus, dia melakukannya atas dasar kasih. Dan Tuhan puji. Bahkan Tuhan katakan, sepanjang Injil diberitakan, Injil dicatat, nama perempuan ini akan tercatat, akan diberitakan, akan disampaikan kasihnya kepada Tuhan. Sampai begitu penghargaannya. Apa yang Paulus lakukan? Galatia pasal 4 ayat 19. Kasih. Tuhan yang bertanya bukan apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan, apakah benar untuk Tuhan? Dasarnya apa? Dasarnya kasih. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Dikatakan demi kamu, demi kalian. Aku nih menderita begitu sakit, yang pernah, terutama wanita, yang sudah bersalin, merasakan sakitnya itu seperti apa. Nah, Paulus katakan seperti itu sakitnya. Segitu besar kasihnya. Demi apa? Demi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Demi kamu itu menjadi serupa dengan Kristus. Serupa Kristus seperti apa sih? Demikian besar kasih yang Paulus berikan kepada jemaatnya. Demi semua seperti Kristus. Kalau kita ingin mencapai satu standar yang Tuhan akui, seperti apa? Seperti Kristus. Roma pasal 13 ayat 14. Ada beberapa petunjuk di sini. Yang pertama, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan sejahtera, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang pertama tentang kedagingan, tentang pemuasan diri. Jelas suatu motivasi yang berdasarkan untuk pemuasan diri itu tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Ibu bapak mungkin masih ingat, ada 3 pencobaan di padang gurun ketika Yesus sebelum melayani dan dicobai oleh iblis. Salah satu yang dicobai, yang diuji, dan ini juga menjadi satu ujian bagi manusia, bagi kita, adalah pencobaan daging.
Di situ iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, ubahlah roti, batu menjadi roti. Dan kondisi saat itu adalah Yesus sangat lapar. Suatu pemuasan kedagingan. Kalau kita punya motivasi untuk memuaskan diri sendiri, sudah bisa dipastikan itu adalah suatu yang salah. Untuk memuaskan kedagingan. Apa itu kedagingan? Ada kuasa yang ditawarkan iblis. Dalam pencobaan itu dikatakan, engkau berkuasa, lakukanlah. Tapi kuasa di bawah si iblis. Ada harta yang ditawarkan. Kalau engkau menyembah aku, maka semua akan diberikan. Jadi ada kuasa. Kalau motif untuk mendapatkan kuasa, motif untuk mendapatkan satu pengaruh untuk orang lain, saya bisa mempengaruhi orang lain. Untuk siapa? Untuk saya. Saya bisa memerintah orang lain. Untuk siapa? Untuk saya. Saya bisa mengendalikan orang lain. Untuk siapa? Untuk saya. Untuk kepentingan saya. Nah itu udah pasti salah motivasinya. Untuk harta, saya melakukan sesuatu ini dalam hal apapun, hal pelayanan. Mendapatkan keuntungan. Untuk siapa? Untuk saya. Supaya saya bisa dapat untung dalam pelayanan ini. Supaya saya bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk saya. Bukan untuk Tuhan. Tentunya itu sesuatu yang salah. Untuk kedudukan. Kalau saya dapatkan ini, saya bisa dapatkan kedudukan. Suatu prestis. Suatu gengsi di situ. Itu yang ditawarkan oleh si iblis. Makanya Paulus katakan, sampai Kristus penuh di dalam kamu. Penuh di sini artinya sampai kita bukan untuk memuaskan kedagingan kita. Tentunya ini suatu yang manusiawi. Kalau seorang ingin dipuji, bisa diterima, bisa dihargai. Tetapi untuk Tuhan bukan itu. Tentu masih ingat, orang sekaliber Samuel, ketika Tuhan suruh urapi seorang raja, bagaimana dia bisa melihat kualitas-kualitas yang menurut Samuel ini sangat bagus. Misalnya Eliab, gagah, besar, perkasa, tentara. Menurut Samuel ini cocok jadi raja. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Jadi katakan Tuhan itu melihat hati. Melihat adakah kasih. Adakah kasih yang dilakukan dalam pelayanan. Adakah kasih yang dilakukan ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tanyakan, adakah kasih di situ? Kalau tidak ada kasih, maka Tuhan nyatakan coret. Tidak berlaku. Tuhan katakan lagi, apakah itu ada kebenaran? Ada keadilan? Adakah satu patokan yang benar waktu kita melakukan? Jadi mungkin sangat tidak mudah kalau kita sudah kerja keras, kita sudah melayani, dan kita merasa kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini untuk Tuhan. Saya sudah kerja keras di sini. Saya sudah melayani Tuhan di sini. Tapi Tuhan nyatakan, apakah kamu melakukan satu kebenaran di situ? Kebenaran apa? Ketika iblis mencobai Yesus, di situ iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, lompatlah dari bait Allah. Apa yang Yesus katakan? Engkau tidak bisa mencobai Tuhan. Karena itu tidak benar. Jadi di sini menyangkut suatu kebenaran. Suatu kebenaran yang harus kita lakukan. Paulus mengatakan kalau engkau makan di 1 Korintus. Kalau engkau makan, minum, lakukanlah untuk Tuhan. Senada dengan Sakaria, kita lihat Sakaria pasal 7 ayat 6. Sakaria pasal 7 ayat 6. Di situ Tuhan mempertanyakan, ketika kamu makan, ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Paulus mengatakan, kalau kamu makan, kalau kamu minum, lakukanlah untuk Tuhan. Bahkan sesimpel makan, minum, suatu kebiasaan yang sudah terbentuk, Paulus katakan lakukanlah untuk Tuhan. Bukankah banyak
hamba-hamba Tuhan jatuh karena suatu kebiasaan. Sudah biasa melayani, sudah biasa dipuji, sudah biasa dihargai, sudah biasa diberikan sesuatu yang terhormat. Dan itu menjadi satu kejatuhan. Kenapa? Karena akhirnya ketika itu diberikan, diterima, lalu diterima untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan lagi. Bagaimana kita bisa tahu menjadi untuk kita atau untuk Tuhan? Ya seperti yang tadi, kita memuaskan untuk kedanian kita. Batu ujiannya adalah apakah kita memuaskan untuk saya senang, saya dihargai, saya diterima, saya dimuliakan, saya ditinggikan. Kalau fokusnya ke sana, kedagingan, maka kita bisa pastikan motivasi kita salah. Karena Paulus katakan, aku menderita, aku seperti sakit bersalin lagi buat kamu, supaya kamu bertumbuh, supaya kamu serupa dengan Kristus. Jadi motivasinya berbeda. Paulus melakukannya untuk Tuhan, demi kasih kepada Tuhan. Jadi ini memang tidak mudah. Motivasi harus diperbaiki. Dan yang bisa memperbaiki adalah hanya kita sendiri, bukan orang lain. Karena Paulus jelas mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah pekerjaanmu sudah benar di mata Tuhan? Dan biarlah pagi hari ini Tuhan ingin kita uji diri kita. Apakah kita masih mencari perkenanan manusia? Coba kita lihat di Galatia pasal 1 ayat 10. Kita ulang kembali. Galatia pasal 1 ayat 10. Mungkin ini bisa menjadi suatu ayat yang mengingatkan kita. Apakah aku masih mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah aku masih berkenan kepada manusia? Masih mementingkan pendapat orang lain? Masih mementingkan pujian dari orang lain? Masih mementingkan apa yang saya sukai? Inilah yang perlu kita renungkan kembali dan menguji kita kembali di pagi hari ini. Uji diri sendiri. Apakah saya sudah berkenan pada Tuhan? Apakah saya sudah melakukan kasih untuk Tuhan? Apakah saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan? Dan jangan lupa, Paulus pun sudah menginjil. Suatu pekerjaan yang sangat mulia dan wajib dilakukan, tapi Paulus ingatkan, aku sudah menginjil, tetapi jangan sampai aku sendiri ditolak. Jangan sampai kita sendiri ditolak, karena salah motivasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.